Elgin Harits. Iya. Gimana kabar hari ini? Baik. Lu balik dari Belanda kapan sih? 3 minggu yang lalu kali ya. 3 minggu yang lalu berarti setelah corona ini ya di Belanda udah mulai banyak atau gimana? Setelah udah mengkhawatirkan sih. Jadi roughly sebulan ya itu kayaknya cuma beda seminggu deh dari awal corona masuk Belanda sampai ya udah lumayan mengkhawatirkan gitu di grocery segala macam. Jadi ya udah back to home for good aja gitu. Tapi kondisi terakhir yang pas lo memastikan untuk ini gue harus pulang nih, keadaan di kampus itu kayak gimana, atau teman-teman lo sendiri di angkatan lo sendiri itu gimana berarti kondisi terakhir sebelum lo balik lah? Kebetulan pas hari itu adalah hari Jumat, jadi gue kebetulan lagi internship juga. Jadi itu emang di kantor tuh udah omongan minggu depan udah work from home gitu. Terus udah mulai ngomongin yaitu groceries gitu. Masalah teman-teman sih ya pada saat itu juga masih bingung semua tuh, kondisinya masih bingung semuanya gitu. Cuman gue udah tahu ini bingung yang akan jadi gak baik nih gitu. Ya udah gitu. Toh di rumah juga ya kan setidaknya lebih dekat sama keluarga dan segala macam. Jadi ya udah balik gitu. Jadi belum se-chaotic itu pada saat itu tuh masih lagi bingung-bingungnya. Lu di VU kan berarti Amsterdam ya? Yap. Amsterdam tuh yang secara korban tuh udah lumayan belum sih? Ya pada saat itu menyebar sih. Pada saat yang gue terakhir sampai ngeliatin lokasinya ya, pertamanya kan Utrecht, terus habis itu Amsterdam, and it spreads. Jadi awalnya spreadingnya dari satu member keluarga terus ke semua keluarganya gitu kan. Terus ya karena mereka udah interaksi sama siapa ya akhirnya it spreads gitu. Jadi Amsterdam termasuk salah satu kota yang penyebarannya juga cepat banget sih gitu. Itu juga the biggest city anyway gitu. Dan teman-teman lu yang lain juga udah pada pulang berarti? Teman-teman di VU atau teman-teman lu yang di Amsterdam juga? Mostly balik sih karena mungkin konsiderasinya ya sama kayak gue gitu, lebih enak ya deket sama keluarga gitu. Balik sih rata-rata. Dan berarti lo udah balik tapi lo tetap kerja jatuhnya. Internship lo masih statusnya internship kan berarti, atau gimana lanjutannya? Sekarang lagi terminate dulu karena maksudnya mereka juga banyak bisnis yang cancels gitu kan. Dan mereka ngelihat gue waktu itu juga ya maksudnya sekarang gue lagi on progress thesis masalah corona ini ya, maksudnya ya udah lu hadapin keluarga lu dulu deh gitu. Gitu. Jadi ya udah it's really fine gitu. Tapi ya maksud gue di sini juga kacau banget sih. Sementara kalau gambaran dari gue ya, gue aja bahkan mungkin ada beberapa teman gue yang kena PHK gitu-gitu. Udah sampai beberapa yang kena PHK gitu loh. Saking imbasnya ke ekonomi perusahaan dan UKM di sini itu parah banget sih. Iya. Kemarin baru ngeliat ini ya, curhatan ojol, lumayan sedih juga sih. Oh iya itu yang selalu ke blow up sih. Iya, selalu ke blow up. Dan berarti lu udah mau tesis kan? Tesis lu ke juga apa enggak? Enggak. Jadi kebetulan maksudnya karena mereka ngelihat tesis itu bisa dikerjain di rumah, bisa datanya ya bisa, kalau lu mau primary data lu bisa video call dan online survey segala macam ya tetap. Bahkan deadline-nya pun nggak diundur gitu, tetap sama sebelumnya gitu. Nggak ada keringanan apa-apa gitu. Jadi dari kampus tuh nggak ada keringanan, dari VU tuh nggak ada keringanan sama sekali untuk masalah karena lu corona, oke lah gue kasih spare waktu beberapa bulan atau keringanan lain gitu. Nggak ada juga? Untuk mata kuliah ada, tapi untuk tesis enggak, karena itu menyangkut wisuda gitu kan. Jadi
Jadi dia tetap mau ya lulusannya ya bingung juga sih kalau lo ada orang yang udah masuk terus tapi graduationnya juga belum gitu kan. Jadi dia tetap mau untuk annual graduationnya tuh sama lah gitu. Terus ya. Oh, jadi tesis yang nggak ada, cuma perkuliahannya aja yang dipermudah lah ibaratnya gitu ya. Ya ada beberapa deadline assignment yang diundur seminggu gitu. Atau kayak misalkan tadinya dia harus kayak kalau di sana kan namanya reset ya, kayak mau remet gitu. Misalkan ujian yang lulus itu misalkan tadinya dia harus reset di kampus, ya udah bisa ada take home assignment gitu kayak gitu sih. Oh jadi yang hanya dari perkuliahannya aja, sementara tesis yang enggak. Selamat. Kalau gitu mah gue mau coba bilang selamat. Tapi yang dari apa namanya dari fakultas sendiri gimana berarti? Dari fakultas atau dari teman-teman lu at least menyikapi corona sendiri gimana? Gini. Mungkin kalau seandainya dari maksudnya dari teman-teman yang udah balik ke Indo atau teman-teman yang masih sana ya kita lebih sama-sama kalau di grup PP itu lebih sama-sama update aja sih. Kayak di Indo kan waktu itu kemarin ada travel ban beberapa negara. Jadi buat terus itu misalkan di sana sekarang juga mereka ngasih tahu kondisinya gimana gitu, apa ada help apa dari KBRI, bisa ambil di rumah siapa apa gimana sih, jadi lebih helping each other aja. Kalau ada yang buka donasi juga mereka share link, bisa transfernya kemana melalui apa dan segala macam. Oh dari PPI. Oh jadi pihak-pihak kayak PPI juga sebenarnya apa ya bisa dibilang ngasih bantuan juga, ngasih jalan lebih mudah lah untuk para mahasiswa buat saling donasi atau lain-lain gitu kan berarti ya. Oh ya jelas. Maksudnya dan apalagi di momen-momen seperti ini tuh maksudnya yang akhirnya menyatukan semua kepala di grup seperti ini gitu kan. Jadi ya udah gitu. Bagas gimana kabarnya gitu? Siapa nih? Ini si PPI tahun ini Bagas bukan sih? Oh, gue kemarin ya Bagas. Jujur gue nggak involve sama sekali di PPI, coba gue join grupnya. Gue kira. Itu maksudnya lu aktif banget. Nggak, no, gue nggak. Lu sibuk cari duit, sibuk iya. juga kan. Sibuk jual ini. Nah, lu kan gue baru tahu kalau lu tuh intern kan, maksud gue intern itu sembari ngumpulin data juga kah, atau lu sembari nyari duit untuk sampingan? Lu kan OTS kan, beasiswanya yang parsial gitu kan. Nah itu apa namanya internnya lo untuk ya as an intern untuk buat nyari data atau ya buat dapetin duit gitu, atau gimana sih? Nggak dua-duanya juga. Karena sebenarnya gimana? Karena sebenarnya maksudnya biarpun OTS dia cuman cover tuitionnya doang, tapi kan living cost gue udah sama Holland Scholarship, which is also full gitu. Jadi in terms of ya jadi maksudnya apa ya, OTS biarpun partial tapi lo juga open sama scholarship lain untuk cover living cost lo gitu, dan lo bisa cari itu juga gitu. Jadi gue in terms of financial matters no problem gitu. Cuman emang pengen apa ya nyari pengalaman kerja sama ya company yang di luar Jakarta gitu kan. Terus juga ternyata bisa masuk SKS gitu. Jadi pilihannya adalah lo mau sambil internship atau lo ngambil course gitu. Gue ada opportunity dari itu di program gue, ya kenapa nggak gue manfaatkan gitu. Lebih cari experience-nya sih. Dan itu lumayan kebetulan buat dapat masuk ke SKS kan, jadi lumayan dong. Iya. Jadi bukan intern iseng-iseng gitu juga, dan susah juga sih buat orang yang non EU. Kalau seandainya mau internship iseng-iseng tuh susah dapetin permitnya gitu. Jadi emang harus ada tanda dari kampus, emang lo akan mendapatkan SKS dari itu, dapat kredit gitu.
Nah, prosedur lu sendiri kalau misalnya buat intern nih, karena lo dapat SKS kan sebagai intern, prosedur apa yang mesti lu laluin atau berkas-berkas apa yang mesti lu persiapin gitu buat intern sebenarnya? Karena gue belum pernah ngebahas intern sama sekali. Oke, ribet. Ribet, jujur ribet. Maksudnya memang gue nggak bisa bohong ya. Untuk orang non EU tuh akan jauh sekali treatment administrasinya sama orang yang EU gitu. Jadi gue apply seperti biasa gitu kan ke company-nya, terus gue interview. Nah, abis interview itulah mulai semua administrasi ini berjalan gitu kan, kayak oke, lo accepted nih, cuman abis itu gue oper ke HR gitu ya. Nah, dari itulah mulai dia nanyain gue beneran ada kuliah yang mengharuskan gue internship apa enggak, gue tinggal di maksudnya gue ada surat apa akomodasi gue itu jelas atau enggak, segala macam. Dan setelah mungkin 70-an email replies yang ada, barulah. Serius sampai 70, banyak banget loh. Serius segitunya. Wah, banyak banget. Segitunya mereka nanya nomor KTP, terus boleh dokumennya. Kayak gue ngasih tahu nomornya doang, dia minta difotoin dong gitu, karena dia bener-bener takut ya gue nggak bisa legal kerja secara legal gitu loh, secara official gitu. Jadi ya dia mau make sure bahwa ya semua intern even though non EU itu legal untuk mengambil internships gitu. Jadi lebih di administrasinya sih yang mampu, yang banget gitu. Jadi kunciannya tuh ada di dari kampus kan, berarti lo bisa buat magang sebenarnya. Iya. Kan? Itu tapi untuk kampus S2 di Belanda sendiri, apakah dari teman-teman lo, apakah intern itu juga termasuk SKS atau di VU aja yang intern itu juga bagian dari SKS? Gitu. Gue kurang tahu sih, cuman emang dari awal banget gue searching kampus yang kayak gue compare ke Erasmus, compare ke UVA, memang VU lebih, dia pengen lulusannya itu lebih praktek gitu. Jadi kalau gue nggak salah ya, memang yang memang course-nya itu banyakin internship, terus kayak project sama companies itu VU mensupport banget itu untuk kita open sama external parties gitu. Oke. Berarti dari kampus sendiri yang memang ya ngasih jalan. Iya. Ya kan. Nah, itu untuk periode internnya sendiri kan, kalau di sini ya. Kalau misalnya bicara pengalaman ya, intern paling 3 bulan, libur semester genap, ganjil kan. Ya apakah di sana juga sama? Kalau di gue ya jatah interna. Jatah dari ininya, dari kampusnya itu periode mata kuliah internship itu berapa lama gitu. Jadi kayak gue kan itu dari Februari sampai Agustus. Ya udah, berarti lo boleh intern dari Februari sampai Agustus. Kalau lo mau pentokin terserah, kalau lo mau sebelum itu udah selesai juga terserah gitu. Oh, jatah waktunya dari kampus lo berarti panjang banget dong. Yang sedang lo laksanakan sekarang kan dari Februari sampai Agustus tadi gue dengar. 6 bulan, iya. Gue ada jatah 6 bulan sebenarnya kalau nggak ada corona. Terima kasih corona. Terima kasih. Anda bisa kembali ke rumah. Gila. Iya. Tapi intern di sana juga tetap digaji kan, sama kayak di sini berarti. Yap. Ada sama persis di sini. Kayak di sini persis. Ada paid, ada unpaid. You can choose gitu. Wow. Oh, yang nggak dibayar pun ada ternyata. Gua kira dibayar semua untuk semua yang magang mau yang. Jangan salah Kak, ada juga. Oke. Oh, berarti tinggal lu pilih-pilih aja kan, ini apakah kategorinya paid atau unpaid gitu kan. Iya. Nah, kalau lu magang pas lu intern sendiri, lo yang mencari organisasi atau perusahaannya kah, atau kampus juga ngasih ada link-linknya gitu. Both ways kali ya. Maksudnya kayak tadi gue bilang, maksudnya kampus gue cukup support untuk kayak intern gini-gini. Jadi dosennya juga nge-post
link kontak siapa, atau dia ada guest lecture, terus kita bisa cari muka lah ya abis guest lecture gitu. Terus abis itu ada website juga, kita juga punya website, isinya kayak LinkedIn gitulah, cuman website kampus gitu. Dan kebetulan emang kerjaan gue sekarang dapat dari si website kampus ini gitu. Jadi gue memang apply sendiri, cuman kan ya sebenarnya itu dari websitenya kampus gitu yang gitu. Oke. Nih kalau dibandingin sama Depkom ngasih kalau yang gue denger Depkom juga ngasih link juga gak sih, atau ngasih jalur juga gak sih ke anak-anakan jurusan lu dibandingin sama Depkom? Ngasih juga, cuman mungkin lebih unstructured kali ya. Kalau seandainya di view ini kan gitu. Sampai tadi kan sampai ada websitenya gitu kan. Kalau seandainya yang kurang menurut gue dari Depkom ya itu sih, dari website ya nggak ada this kind of thing gitu. Jadi tapi kalau seandainya dari network dosen gitu-gitu juga sama aja sih, dan teman-teman gue juga proven mereka dapetin internship dan full time kerjaan dari network dari Depkom juga sih. Iya, sama kayak kalau Indonesia networking lah ibaratnya. Iya. Networkingnya kuat banget kan. Kalau dibanding yang di sana kan karena emang udah terfasilitasi, kalau menurut gue kayak cukup bisa dibilang cukup mudah gak sih? Jujur kemarin gue lebih gampang cari internship di sana daripada di sini. Gak tahu kenapa. Karena kita tuh udah overpopulated, man. Kayak itu tuh udah kebanyakan orang. HR tuh udah pusing gitu loh ngeliatin CV yang masuk gitu kali ya. Dengan di sana kan talent pool-nya nggak besar gitu kan. Jadi lo di reject pun lo akan selalu mendapatkan email balasan gitu loh. Nggak kayak di sini kayak hilang aja, kemana tuh CV gue gitu kan. Iya, entah dibakar ke, entah buat tatakan gelas lah. Iya. Lebih bertanggung jawab di sana berarti dong ya, kalau buat nyari intern juga. Ya itu yang seperti gue bilang sih, mungkin karena talent pool-nya sedikit jadi lebih bisa memanage-nya lah gitu. Ya gitu tuh emang udah jujur aja udah kebanyakan orang udah gitu. udah melebihi dari demand perusahaan gitu. Benar kacau. Berat. Ini gimana kalau lagi pas kita zaman sekarang PHK ini banyak kan. Udah parah. Gue baca terakhir 88.000 karena orang PHK. Iya, dan nggak tahu getting worse ya, probably get worse. Iya, entah akan lebih buruk lagi atau gimana. Iya. Rata-rata di PHK. Herd immunity juga kan. Gak kebayang. Kacau. Terus lu di Jakarta, sama di Jakarta berarti ngapain aja? Udah ngedokem aja, udah. Asli. Gue kemarin naik mobil nggak keluar, udah di mobil doang. Kayak biar nggak gila aja gitu, keluar yuk gitu. Aduh, gue udah lama banget nggak keluar, nggak nyentuh jalanan tuh sama sekali. Gue udah nggak pernah di sini tuh. Sorry, ngeri Pak, ngeri. Soalnya temen nyokap ada yang anaknya kayak pengen banget ke ulang tahun temennya gitu. Pulang-pulang dianya nggak parah, emaknya yang parah. Jadi gue kan kayak takut ya, ntar kalau misalnya gue yang ini ya gue egois dikit, taunya yang parah emak gue gitu kan. Jadi kayak lah, ya udahlah, udah tahan. Seriusan itu rame-ramean berarti. Acara nonton pasti rame dong. Dia ngumpul di PS. Ya cuman ya makan-makan biasa, makan-makan ulang tahun lah, yang berlima, yang sahabat deket gitu. Wah, parah banget sih kalau benar-benar menular itu gitu loh. Iya, soalnya udah airborne, gimana? Serem sih, tapi gue nggak kemana-mana. Oke. Gila, temen gue ada yang kerja di awal banget, karena case awal Depok, tapi abis itu kayak udah nggak kedengeran lagi gitu. Iya, tetap ada sih ODP di Depok tuh masih ada.
kalau gue lihat di IG-nya si ini Pemkot Depok itu tuh selalu ada update gitu. Cuma karena blognya Depok gitu kan selalu bermasalah. Jadi ya udah kena Depok ke blow up. Chaos di mana-mana. Gue aja pulang semenjak berita yang pertama kali Depok itu, anjir, gue cari hand sanitizer habis, tisu basah habis. Habis. Kacau lur. UI pun kosong sekarang. Iya, sedih banget sih. Tapi kereta masih penuh ke Tanah Abang. Iya, tetep Tanah Abang lo jangan ini dah. Gue kayak wow. Maksudnya di saat gue ngeliat yang kayak jalan raya kosong dan orang-orang di karantina gitu di IG gue, ternyata kayak masih banyak yang di kereta tuh empet-empetan gitu. Ya, itu wah benar-benar sih, padahal jalanan sepi banget. Iya. Sepi banget. Orang terakhir Maret aja gue jalanan aja. Biasanya gue dari rumah ke Tanah Abang, dari sudut rumah ke Sudirman lah, at least 1,5 jam lah. Macet-macet ini gue 40 menit coy. Iya. 40 menit kayak dari rumah gue ke kampus. Kacau ya. Jadi itu udah nggak ada rencana apa-apa lagi di sini, cuma nunggu pandemi kelar, terus tesis tetap jalan berarti. Iya, udah nunggu balik sana ya karena rencananya extend, so who knows. Jadi ya udah, let's see. Ada rencana setelah kalau diasumsikan corona kelar, lu akan balik ke Indonesia dulu atau tetap di sana buat nyari pengalaman kerja gitu? Pengen nyari dulu karena ya itu maksudnya secara visa aja udah dipermudah kan, ya udahlah coba nyari kerja ya setahun. Gila ya, memang enak ya. Let's see. Ayolah Pak, berangkat tuh Pak. Wah, saya ingin Pak, tunggu bahasa Inggris saya masih kurang ini. Ayo Pak, daftar OTS. OTS udah tutup. Tahun depan. Yang masih buka OTS kan? Stunet udah tutup kan? Mau tutup. Iya, sempat perpanjang terus tutup. Terus OTS sekarang harusnya udah tutup sih. Tinggal nunggu welcoming awardee nih, siapa yang dapat lagi nih Stunet sama welcoming awardee-nya pakai Zoom apa gimana? Gimana? Welcoming awardee-nya pakai Zoom. Apa Google? Nah, itu gue belum ada kabar tuh. Biasanya kan kedutaan ngabarin. Iya. Kalau pre-departure welcoming awardee kan pasti kan ngumpul di Erasmus House kan. Iya. Nah, kalau sekarang nggak tahu nih pandemi gini apakah Erasmus House online. yang ngomong Peter sendirian gitu ya, terus kita nonton gitu. Iya, ada di ya. Jadi enggak, tapi gue kepo deh. Jadi beasiswa yang akan tetap ada tuh apa aja sih? Karena setahu gue cuma Stunet doang, yang lain nggak bermasalah. Apa semua scholarship basically mau di-cut sama Belanda? Nah, gue belum ada bocoran lagi nih. Apakah akan dipotong apa enggak? Terakhir kan juga gue dengar gosip-gosipnya Stunet bahkan mau ditiadakan kan. Iya. Dan kalau itu juga kayaknya bukan gosip, memang udah akan berlangsung gitu. Starting mungkin kalau seandainya nggak jadi tahun ini, mungkin tahun depan gitu. Wow. Karena secara struktur embassy juga udah berubah gitu. Cuman kalau seandainya OTS, gue kira akan tetap berjalan juga. Cuman kalau ternyata ada rumor juga tentang itu. Stunet, kalau Stunet emang gue udah dengar embargonya tuh. Oke. Thank you. Sudah mengisi podcast ya, webinar. Webinar. Ada 2 nih di sebelah gue, ada screen, ada 2. Buat kontrol record juga. Oh iya, bikin control room sendiri ya di rumah. Bikin control sendiri. Kalau di PC kan ini monitor programming, ini yang buat screen. Nah, ini juga ada. Nah, iya. Kangen juga isi. Iya. Nah, ini ada. Oke. Sukses, salah sih miskin. Sukses cuy.
Bye coy. Nanti gak akan gue upload. Thank you. Yuk.